Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajuli Ziva, NIM 0806 128 222 7034, dan di sini aku mau sharing sedikit terkait rancangan Dena Pabrik Steril yang telah aku susun. Sebelumnya, untuk rancangan pabrik steril tersendiri itu terdapat regulasi atau aturannya berdasarkan CPOB 2024 atau cara pembuatan obat yang baik. Itu kebersihannya harus dijaga untuk mencegah kontaminasi pada produk akhir obat steril. Setiap ruangan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebersihannya, mulai dari ruangan tipe 1A, B, C, hingga D, dan juga terdapat ruangan pembuatan tipe 2 dan juga tipe 3. Ruangan ini menentukan bagaimana aliran udara, filtrasi, dan kontrol lingkungan dilakukan. Tipe 1 kelas A merupakan ruangan yang memiliki peraturan tingkat kebersihan yang paling ketat. Biasanya ruangan ini digunakan untuk proses-proses kritis seperti pengisian dan penanganan produk steril. Ruangan ini memiliki batasan paling tinggi untuk partikulat asingnya. Terasi dengan HEPA filter dan juga sistem aliran udara laminar yang menjaga tekanan positif di dalam ruangan merupakan usaha untuk mengendalikan jumlah partikulat asing dan juga sterilitas ruangan tersebut. B sebagai pendukung dari kelas A juga memiliki peraturan ketat untuk partikulat asingnya. Nah, ruangan ini dapat dijadikan ruang penyangga sebelum produk memasuki proses-proses kritis di kelas A. Untuk kelas C dan D memiliki peraturan yang lebih longgar dibandingkan kelas A dan B. Di ruangan ini juga tetap memerlukan kontrol partikulat asing untuk menjaga agar bahan yang diproduksi tidak terkontaminasi. Ruangan kelas ini biasanya digunakan untuk preparasi awal pembuatan produk steril. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke rancangan Dena yang telah aku buat. Let's check it out. Berikut adalah rancangan Dena Pabrik Steril yang telah aku susun. Dena ini memiliki panjang 350 meter dan lebar 170 meter dengan keterangan panah hijau merupakan alur barang dan panah ungu merupakan alur personil. Alur barang sendiri dimulai dari gerbang pintu masuk, di mana mobil-mobil yang mengangkut bahan baku itu masuk melewati gerbang ini. Lalu bahan-bahan akan di drop off pada area penerimaan bahan baku. Bahan baku kemudian memasuki ruangan airlock, lalu memasuki koridor, di mana koridor ini akan membawa bahan baku menuju gudang atau menuju airlock untuk masuk ke pabrik inti steril, yaitu terdapat ruangan pembuatan di bagian ini. Apabila bahan baku ingin digunakan, bisa diambil dari gudang lalu memasuki ruang pembuatan melalui airlock sebelah sini. Lalu bahan akan diproses dalam ruang pembuatan tipe 1, tipe 1A atau B, dan juga pada ruang pembuatan tipe 2 dan juga tipe 3. Ruang pembuatan tipe 2 dan tipe 3 ini biasanya digunakan untuk ruangan pengemasan baik primer maupun sekunder. Dan apabila produk steril telah jadi, itu akan keluar melalui daerah bawah. Dengan sebelumnya terdapat airlock bahan jadi dan juga gudang bahan jadi apabila produk ingin disimpan terlebih dahulu untuk kemudian dikirimkan. Lalu untuk alur personil itu dimulai dari pintu masuk tengah yang sebelumnya pada bagian ini terdapat fasilitas-fasilitas lain seperti musola, kantin, toilet, kantor, dan terdapat juga pos satpam untuk menjaga kesejahteraan karyawan pabrik ini. Dan juga di sini ada fasilitas pengolahan limbah untuk mengolah limbah-limbah dari pabrik steril tersebut. Personil akan masuk melalui pintu tengah, lalu di sini terdapat fasilitas sterilisasi gamma dan juga gas, di mana sterilisasi gamma ini didahulukan oleh ruang ganti baju anti radiasi dan juga airlock. Lalu terdapat kantor maintenance air handling unit, di mana sistem udara dalam pabrik itu diawasi di kantor ini. Lalu personil masuk ke ruang ganti, wanita dan laki-laki dibedakan. Lalu terdapat airlock dan juga ruang pencucian untuk menjamin bersihnya personil yang akan masuk ke ruang produksi steril. Lalu terdapat fasilitas oven dan juga autoclave. Dan di sini terdapat ruang in-process control untuk kontrol sediaan produk steril yang dibuat oleh pabrik ini.
Mungkin sekian dari rancangan dana public steril yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.